Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapalah yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini di panas terik, tidak pakai karpet, tidak pakai atap? Siapa yang bisa membuat hati manusia sebanyak ini bisa berkumpul kalau bukan karena Allah? Maka kita syukuri nikmat Allah ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita harapkan syafaat dia karena nanti kita masuk surga karena dia, betul? Maka kita kirimkan solawat dari Muara Bungo sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bersama kita di dunia ini, bersama pula nanti kita dalam surga Jannatul Firdaus, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di belakang saya ini bukan main, orang-orang hebat semua. Makanya saya tak layak membelakangi mereka. Itu maka duduk berdiri satu tangga di bawah. Kalau tidak kita kualat, bebisul punggung. Ada gubernur kita sekaligus buya, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan. Ada bapak bupati dan wakil bupati, mudah-mudahan diberikan sehat zahir dan batin. Ada bersama kita jauh-jauh datang dari Jakarta, Haji Bakri, DPR RI Pusat, Dapil Jambi, mudah-mudahan memperjuangkan hak-hak kita. Ada bersama kita Ibu DPD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat. Banyak yang belum sunat datang. Tadi anak-anak kecil menyambut saya di rumah Pak Bupati. Ustaz Somad, Ustaz salaman. Bisa foto Pak Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Itu yang di depan saya itu gedung apa itu? Hah? Gedung apa di depan? Kantor camat? Tribun apa? Tribun MTQ. Coba ketuk dindingnya terbuat dari triplek apa batu? Di beberapa tempat musabaqah tilawatil Quran dibuat pentasnya dari triplek. Habis acara musabaqah 2 bulan ditiup angin tumbang. Nanti mau buat tahun lagi, keluar lagi duit negara, buat lagi, habis bocor duit negara, habis. Hari ini kita lihat, hari ini dibangunkan bangunan yang megah, memuliakan Al-Quran, sampai hari kiamat akan tetap tegak berdiri, betul? Akan datang kalau ada lagi acara musabaqah tilawatil Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, lomba cerdas cermat Al-Quran, lomba pidato, lomba debat, tinggal dipakai saja, betul? Urus izin. Kalau tak ada izin mana dikasih? Tangkap Satpol PP lah. Tuh, tegak berdiri. Saya tengok tadi di sebelah kanan, Tugu Al-Quran. Menunjukkan apa? Datang tamu-tamu negara ke Muara Bungo. Apa yang pertama melihat? Mereka akan melihat Quran sebesar rumah. Tugu Al-Quran. Menunjukkan masyarakat Muara Bungo cinta kepada Al-Quran. Qariahnya pula bukan juara kabupaten, bukan provinsi, bukan nasional Jakarta, juara internasional di Brunei Darussalam. Dikumpulkan semua orang sedunia ini, dikumpulkan semua dari Arab, dari Mesir, dikumpulkan semua, juara satunya orang Muara Bungo. Hebat tak orang Muara Bungo ini? Kalau tak percaya teslah satu-satu. Bangga kita melihat ada globe dunia besar, ada di atasnya pula lambang bulan dan bintang, ada di atasnya dunia bulat, ada di atasnya Kubah, menunjukkan Muara Bungo akan tetap agung jaya hebat selama memegang Al-Quran. Apa ayat yang dibaca tadi? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah yang dimaksud adalah Al-Quran.
bukan tarik tambang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita ini karena Al-Qur'an, bukan karena kepentingan, bukan karena materi. Betul? Saya ada jadwal ceramah ke Kerinci. Bisa didengar baik-baik? Kadang orang kena panas ini berkunang-kunang. Saya ada jadwal ceramah ke Kerinci. Transit pesawatnya di Muara Bungo. Mohon maaf, pesawat tidak bisa terbang. Kenapa? Karena Kerinci masih berembun. Pilot tak berani. Akhirnya duduklah saya di ruang VIP, very important person. Tak lama kami duduk, datanglah Pak Bupati. Kata Pak Bupati, bisa Ustaz Somad datang penutupan nanti tanggal berapa Pak? Tanggal 21. Mohon maaf, saya ada acara di Bogor malam tadi. Kalau paginya Pak Ustadz, pagi tak mungkin bisa Pak. Kenapa? Karena nanti siang saya mesti ceramah di Jakarta. Saya sudah janji lama. Dan ini tak tanggung-tanggung. Janjinya sama tentara. Dia punya pistol. Saya tak berani Pak. Tolonglah Pak Ustadz. Tidak. Pokoknya saya tak berani. Mana mungkin dari Bogor tadi malam, tiba-tiba ceramah ke Muara Bungo, tiba-tiba balik lagi ke Jakarta. Itu bahasa Arabnya mustahil. Apa kata Pak Bupati? Saya sudah janji Ustaz Somad. Dulu waktu Ustaz datang, saya janjikan di seluruh masyarakat Muara Bungo, nanti musabaqah tilawatil Quran, penutupannya Ustaz Somad yang ceramah. Saya bilang salah Bapak sendiri. Kenapa Bapak berjanji? Saya tak berani. Pokoknya Ustaz mesti datang Pak Ustaz, karena janji ini. Disitulah baru saya paham, rupanya Pak Bupati ini kalau berjanji sampai mati dipegangnya. Maka pilihlah pemimpin yang taat pada janji. Sebetulnya menurut pikiran saya bisa, cuman saya ngetes saja. Ya kira-kira kalau saya bilang sekali tak bisa Pak, kalau gitu yalah nggak apa-apalah. Kalau gitu berarti Bupati kerupuk ini. Tak bisa pagi, tak bisa malam, pagi, tak bisa pagi, siang, tak bisa. Akhirnya sampailah saya kemari. Tapi sebelum turun tadi pilotnya bule, rambutnya pirang, matanya biru. Saya tanya, where are you come from? Kata dia, Australia. Oh, saya bilang, saya dulu ke kampung halaman kamu. Di mana? Sydney, Melbourne. Rupanya dia, saya bilang nanti, kata dia, jangan lupa harus balik ke pesawat ini 10 o'clock, harus tepat jam 10. Itulah makanya ceramah hari ini tak sampai 60 menit. Jangan salahkan saya, salahkan pilot pesawat itu. Kalau mau datang ramai-ramai ke sana. Pilot. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini ingin saya sampaikan, yang pertama, kita akan selamat dunia akhirat kalau berpegang teguh pada Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Tak penting juara berapa, tak penting hebat atau tidak. Yang penting ini ajang supaya anak-anak kita paham bahwa ada namanya musabaqah tilawatil Quran. Selama seminggu ini ada pasar. Anak-anak kita bertanya, itu pasar apa Mak? Pasar musabaqah tilawatil Quran. Itu gedung apa Mak? Itu gedung Astaka tilawatil Quran. Itu tugu apa? Itu tugu Al-Quran. Itu menara apa? Itu menara Al-Quran. Kenalkan anak-anak kita pada Al-Quran. Juara tak penting, betul? Saya bilang juara tak penting itu karena kabupaten kita tak juara. Tak apa-apa. Untuk apa juara kalau tidak mengamalkan Al-Quran, betul? Itu cara membela diri kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselama beberapa hari ini telinga kita di Muara Bungo didengarkan tentang huruf A, tentang huruf To, tentang huruf Ra, tentang huruf Ja. Ini 4 nih tak sama. Ra, Ja, Za, Allah. Dalam bahasa Indonesia salah-salah tak apa-apa, tapi dalam baca Quran tak bisa. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Kalau qari'ah tadi membaca semua berteriak Allah. Pas saya membaca diam aja semua. Tahu saya tak qari. Tahu saya tak juara internasional. Tapi senangkanlah hati saya sikit. Apa maknanya? Tiap hari, tiap petang, tiap malam anak kita di bawah mendengar kemari. Insya Allah mati kita, mereka inilah yang akan membacakan Al-Quran untuk kita insya Allah. Amin. Tidak ada yang paling meringankan orang sakaratul maut. Tiap pagi malam kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Berat mencari nafkah, lebih berat sakaratul maut. Berat naik kendaraan, lebih berat sakaratul maut. Apa yang bisa meringankan saat sakaratul maut? Buka tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, illa yassarahullah. Allah akan ringankan, Allah akan lapangkan, Allah akan mudahkan. Membacakan surat ya. Tak ada gunanya anak pejabat, tak ada gunanya anak penjahat. Betul lah penjahat. Tak ada gunanya anak orang kaya, tapi tak bisa meringankan beban kita waktu sakratul maut. Betul? Nanti sakit ibu, sakit bapak, terbujur di ruang rumah sakit. Apa yang bisa dilakukan anak-anak kita? Datang anak yang pertama, menengok muka wajah kita, macam menengok kucing. Datang yang satu lagi, mengambil HP, di foto-fotonya pula. Ayahku mau mati. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Oh, di komen semua, kasihan, 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 kasihan. Ada pula musuh satu, mampus kau. Tapi ada anak satu datang dari Muara Bungo, dibukanya HP, dicarinya MP3 Yasin. Ya, mohon maaf ya, ayah dengar aja ya. Itu yang mereka lakukan? Tidak. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan buka MP3 Al-Quran, mereka akan mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahu saya tak tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sampai habis. Masih ada orang Muara Bungo baca Yasin lagi? Masih? Lanjutkan, teruskan. Baca Yasin rumah baru, bagus. Baca Yasin rumah baru, bagus. Baca Yasin mobil baru, bagus. Baca Yasin bini baru, bagus. Kata saya, mancing aja, mancing aja. Oh, ini kamera ini. Angkat tangan semua, arahkan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nah, turun tangan, jangan lama-lama ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Saya tahu ini panas, saya tahu ini terik, saya tahu di bawah tak ada alas, saya tahu di atas tak ada atap. Enak aja kalian yang di sana, tenang. Kalau memang betul suara saya sampai ke sana, angkat tangan sebelah kanan. Masya Allah, sampai. Insya Allah yang duduk di bawah atap sana di akhirat tetap dapat atap. Sedangkan yang dapat atap di akhirat teduh, apalagi yang kepanasan, betul? Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan akan dapat naungan Allah. Saat itu tak ada atap,
saat itu tak ada tenda, saat itu tak ada yang bisa menaungi, tapi ada yang dapat naungan Allah. Siapa itu yang dapat naungan Allah? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang peduli pada Quran, pemimpin yang peduli pada ulama, pemimpin yang peduli pada ustadz. Di antara kabupaten di Jambi yang baru saya datangi 2 kali berturut-turut, Muara Bungo. Di antara kabupaten-kabupaten di Jambi yang pertama awal-awal saya datang, Muara Bungo. Artinya apa? Pemimpin cinta ustadz, suka pengajian. Ini acara diundang artis dangdut, pentas dibuat tinggi, rok pendek, yang nonton di bawah atu-atu. Menengok artis meniti ai liu, menengok bini meniti ai mato. Itu tidak ada di Muara Jambi, tidak ada, betul? Karena di sini yang ada hanya pengajian, musabaqah tilawatil Quran. Apakah berhasil musabaqah tilawatil Quran ini? Insya Allah. Apakah hebat pengajian kita siang ini? Kalau malam tadi ramai, maklum, dingin, tak ada panas matahari. Tadi malam di Bogor ramai karena di bawahnya di alas karpet. Dingin karena kipas anginnya banyak. Tapi hari ini panas terik, sedemikian orang ramai. Sedangkan siang saja dibuat, hari kerja panas bisa seramai ini. Apalagi malam, belum tentu juga nonton sinetron. Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang membuat acara ini terlaksana, dari mulai bupati, gubernur, semuanya tidak dapat disebutkan satu persatu, semuanya mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, curahkan rahmatmu, kasih sayangmu, barakahmu kepada Jambi, kepada Muara Bungo, berkat kemuliaan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Tapi betapa sedihnya kita, habis acara ini nanti semua akan pulang, tenda akan dibuka, pentas-pentas akan dicabut, mikrofon akan berakhir, tempat ini akan sunyi sepi. Di mana orang mau sholat di tengah hutan? Tapi insya Allah saya bermimpi, saya berdoa akan ada di sini sekolah tahfiz Al-Quran, SMP tahfiz Quran, SMA tahfiz Quran, tamat SMA, tamat SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, hafal Al-Quran 30 juz. Setuju? Siapa yang membuat? Duitnya dari mana? Setujukah masyarakat Muara Bungo akan ada di sini? Masjid sudah ada, buatkan asrama, setahun diterima 30 orang, 100 orang bagus, semua kecamatan, satu kecamatan 2 orang, satu kecamatan 2 orang, masukkan ke SMP tahfiz Quran. Setuju? Siapa yang akan buat? Bukan saya yang bilang Pak Bupati, mereka. Tapi tak bisa, karena beliau sebentar lagi habis. Tak ada saya yang bilang, tak ada, saya tak ada yang bilang, tolong jangan kalian kait-kaitkan sama politik. Saya murni ceramah aja. Mereka yang mindak. Tolong nanti jangan tapi kalian timbul fitnah. Saya soalnya ketakutan aja nih sekarang. Beberapa yang undang saya sekarang dipanggil.
KPK kemarin ngundang saya, diperiksa langsung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau kekal abadi, dibangun rumah yang besar, tinggal. Betul? Dibangun rumah yang megah, tinggal. Mobil yang mewah, tinggal. Tapi kalau ditinggalkan menara Al-Quran, ditinggalkan tugu Al-Quran, ditinggalkan musabaqah tilawatil Quran, ditinggalkan masjid dan musola yang besar, ditinggalkan sekolah tahfiz Quran, apakah kalau kita mati dia tidak mengalir ke makam kita? Mengalir. Al-Kayis, siapa orang yang cerdas? Orang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang cerdas bukan yang profesor doktor, orang cerdas mandana nafsahu, tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, beramal berpikir mengalir sesudah mati. Wahai gubernur-gubernur, wahai bupati-bupati, wahai wali kota, wahai anggota dewan seluruh Indonesia, kalau kalian mau melihat amal yang mengalir sudah mati, datang studi banding ke Muara Bungo. Ini sengaja dibuat. Ini apa nih Pak Bupati? Lokasi apa ini? Ini sengaja dibuat untuk musabaqah tilawatil Quran Pak Ustadz Abdul Somad. Ditinggalkan kebun karet sejauh mata memandang. Bapak banyak duit, hebat Bapak, kaya Bapak. Berapa hektar kebun karet Bapak? Ya sejauh mata memandang Pak Ustadz. Kalau sebulan berapa panennya? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Mati Bapak, habis diambil ibu, nikah sama berondong manis. Tengok senyum mereka kan. Rasakan, rasakan. Ibu pun begitu juga, punya duit banyak, beli cincin, beli gelang, beli anting, satu cuci tangan, dimasukkan ke dalam laci, lacinya dikunci, masukkan dalam lemari, lemarinya dikunci, masukkan ke rumah, rumahnya dikunci, masukkan ke komplek, kompleknya dikunci, kebakaran, habis. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Masukkan anak-anak kita ke sekolah tahfiz Al-Quran. Sementara sebelum berdiri tegak, wahai anggota-anggota dewan, kalau nanti ada usulan mau membuat tahfiz Quran, setujui apa tidak? Kalian setujui 2 periode, 10 tahun, 5 tahun kalian jadi anggota dewan, setuju kalian, habis itu kalian mati mengalir pahalanya. Tapi kalau kalian tak setuju, kalian tolak program Quran, kalian benci tahfiz Quran, kalian biarkan orang hafal Quran, tengoklah, kalian akan mati dimakan cacing tanah. Mati anggota dewan, datang cacing tanah. Apa kata cacing tanah? Serbu! Habis. Baju seragam tinggal, baju safari tinggal, penghargaan tinggal, kehormatan tinggal. Binimu akan diambil orang lain, rumahmu akan dibagi-bagi kepada ahli waris, mobilmu akan dirubah STNK BPKB, tidak lagi namamu karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Kira-kira jelas tak ceramah saya ini? Ada tak untungnya untuk saya pribadi? Tidak ada kepentingan saya untuk Muara Bungo. Yang ingin saya sampaikan, jadi ustadz itu apa untungnya? Tidak ada. Untungnya apa? Kalau mati Abdul Somad di Riau, mengaji 90 anak nanti di tahfiz Quran ini. Kenapa 90? Kelas 1 30 orang, kelas 2 30 orang, kelas 3 30 orang. Mengaji mereka, mengalir ke makam Abdul Somad di Pekanbaru. Dan tiap maghrib mereka akan membacakan untuk almarhum Abdul Somad yang dulu ceramah di sini, untuk almarhum Abdul Somad yang mati di Pekanbaru. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puas aku rasanya siang ini sudah kusampaikan apa yang ada di kepalaku. Ya Allah, sudah kusampaikan. Hadir Pak Gubernur, hadir Pak Bupati, hadir anggota dewan, hadir DPD. Mereka buat, alhamdulillah. Tak mereka buat, entahlah. Itu gunanya ceramah itu. Itu gunanya ceramah. Bukan ceramah membuat apa ketawa-ketawa? Masalah orang mau ketawa terserah, berarti dia senang hati, betul? Nanti barulah berdoyon-doyon anak-anak kemari. Maghrib datanglah mereka kemari. Hebat ceramah kemarin. Kenapa? Sampah berserak-serak. Tolong nanti balik dari sini sampah bawa.
Tadi saya tengok waktu saya berdiri di sini, semua melemparkan sampah dari belakang. Apa nih orang melempar sampah? Rupanya yang di depan tuh tegak, marah mereka di belakang. Sampah tuh nanti tolong kutip, sebagaimana sekarang bersih tak ada sampah, balik nanti pun tak ada sampah. Setuju? Sudah datang surat tilang. Ustadz, cepat sikit, pilot sudah menghidupkan mesin pesawat. Udah digas-gasnya udah. Gitu. Inti ceramah Ustadz Abdul Somad, pilihlah pemimpin yang amanah, menepati janji dan menolong agama Allah. Amin. Yang kedua, kalau kau punya jabatan, mumpung kau tanda tangannya masih laku, mumpung kau masih kedua sidang paripurna, mumpung kau masih ada kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Yang ketiga, cintai ulama, sayangi anak-anak kita yang hijau-hijau, yang lucu-lucu, yang baik-baik. Mereka ini akan kena narkoba. Mudah-mudahan selamat dari narkoba, selamat dari sabu-sabu, selamat dari kamput, selamat dari tua, selamat dari mabuk lem kambing, selamat dari kopi dicampur spiritus, selamat dari pacaran. Itu yang anak muda pakai, anak kecil pakai peci, pakai jas, itu yang akan jadi Menteri Pendidikan Nasional. Masya Allah, tabarakallah. Singkat waktu, tapi tiga ini sudah kusampaikan ya Allah. Allahumma ballaghtu, sudah kusampaikan ya Allah. Allahumma fashhad, saksikan ya Allah. Di bawah terik panas mataharimu ya Allah, di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah kusampaikan untuk bapak ibunya menjaga anak-anaknya, sudah kusampaikan kepada pemimpinnya supaya menolong agama Allah. Maka andai mati pun Abdul Somad, rasanya kalau bisa janganlah dulu. Solatlah Anda meskipun Anda bukan orang baik. Masya Allah. Pejuang subuh merangin. Coba berdiri dulu yang megang spanduk. Solatlah Anda meskipun Anda bukan orang baik. Pejuang subuh merangin. Ternyata di Merangin ada namanya subuh keliling. Dan yang sholat subuh itu bukan cuma anak muda, bupati, forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Forkompinda, semuanya ikut sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini istiqomah sampai hari kiamat. Kalau sudah pemimpin sholat subuh berjamaah, insya Allah yang lain-lain ikut. Kalau sudah bupati, gubernur sholat subuh berjamaah, yang lain-lain tuh ikut. Mengantuk-ngantuk pun ikut. Kok kenapa sholat? Enggak enak lah dia. Apa kata Abdurrahman Ibn Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukahim. Rakyat mengikut agama penguasanya. Betul? Kalau penguasanya sholat subuh, rakyat akan ikut. Kalau penguasanya cinta Quran, rakyat akan ikut. Kalau penguasanya hobi mabuk, rakyatnya pun sakau. Apa hukumnya anak angkat pakai bin bapak angkat? Mereka ribut di belakang tuh minta lambai aja. Hai guys. Ada anak yatim, ada anak orang susah, kita angkat dia ke rumah kita, kita kasih makan, kita sekolahkan, kita angkat jadi anak angkat. Baik apa tak baik? Baik, tapi ada tiga yang tak baik. Mau saya kasih tahu tiga yang tak baik? Pertama, jangan pakai bin nama kita. Nah, anak perempuan kasih namanya Fatimah binti Abdul Somad. Jangan. Kasih nama bapak aslinya. Haram hukumnya pakai nama kita. Mana dalilnya? Ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka menurut nama ayah kandungnya. Ustadz, anak ini saya tak tahu ayahnya siapa. Karena dapat di depan rumah dimasukkan kardus. Jangan kau buat binti kardus. Binti Abdullah, binti Abdurrahman, binti Abdul Wahab. Asal jangan binti Abdul Somad. Dua, jangan kau kasih harta warisan kepada dia, karena anak angkat tak dapat harta warisan. Lalu bagaimana menyelamatkannya? Saya sayang sama dia, kasih dia hibah atau wasiat. Apa beda hibah sama wasiat? Itu kebun karet untuk kau, robah langsung tanahnya waktu masih hidup, namanya hibah. Itu kebun karet untuk engkau sesudah aku mati, namanya wasiat. Apa beda hibah sama wasiat? Memang kalau kena panas nih payah mikir memang.
Kalau masih hidup pindah haknya namanya hibah. Kalau sudah mati baru berpindah namanya wasiat. 3, jangan berdua-duaan dengan anak angkat, tak mahram. Saya dapat anak angkat perempuan, bini tak ada, duduk berdua di rumah. Kenapa berdua-duaan? Udah macam anak saya. Kenapa berdua-duaan? Udah macam ayah saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kalau 3 ini dijaga, jangan pakai bin kita, jangan kasih harta warisan tapi kasih wasiat dan hibah, dan dia pula tidak berdua-duaan, maka punya anak angkat itu baik. Paham? Apa hukumnya sholat imam yang tak fasih baca Fatihah? Kenapa dia bisa jadi imam? Kenapa dia lulus fit and proper test? Maka sejak hari ini imam-imam kecamatan, imam-imam masjid kelurahan, imam-imam di kampung kita adakan fit dan proper test imam. Setuju? Kementerian Agama libatkan, Ketua MUI libatkan, alumni Al-Azhar dari Muara Bungo libatkan, imam-imam fit and proper test. Baca imam, Bismillahirrahmanirrahim, ijazah, letakkan ujung lidah di ujung gigi. Permisi Pak, kenapa? Gigi tinggal di rumah. Ada a, ada ta, ada fa. Maka ini semua harus ada makharijul huruf. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun salat. Kalau tak betul bacaan Fatihahnya, batal salatnya. Oleh sebab itu, insya Allah Muara Bungo selamat dari itu semua, karena di sini ada juara tahfiz Al-Quran. Amin. Karena di sini ada pondok tahfiz Quran. Amin. Dan cikal bakalnya sudah nampak besar, tanah luas, tanah lebar, ada masjid, ada tugu, ada menara, ada pentas. Insya Allah saya yakin dan percaya, hakul yakin, ainul yakin, ke depan Muara Bungo akan menjadi pusat senter pendidikan Al-Quran. Amin. Saya punya istri, alhamdulillah. Tapi saya nikah lagi, alhamdulillah. Tanpa sepengetahuan istri pertama, na'udzubillah. Lama-lama istri saya tahu. Tahankanlah. Saya jarang pula ke istri kedua. Apa hukumnya? Ibu tenang, karena mereka tidak bisa nikah secara resmi Kementerian Agama kalau tidak ada izin dari istri pertama. Saya ajari bagaimana cara ngurus izinnya. Ambil kertas, siapkan materi 6.000. Kalau tak ada materi, tunggu. Biasanya saya ada bawa materi. Nah, ini dia materi 6.000. Nanti saya kasih satu. Tulis di situ. Saya yang bertanda tangan di bawah ini istri pertama, nama, umur, alamat. Dengan ini saya ikhlas laki saya berbini sekali lagi. Ih. Lalu surat itu dibawa ke Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo. Nanti dipanggil ibu itu, ditanya sama hakim, betulkah ini tanda tangan saudari? Betul Pak Hakim. Ikhlas saudari, dia nikah lagi. Cepatlah Pak Hakim, udah naik darah tinggi kuda. Jadi tidak sesederhana ini brother. Tidak semudah ini. Jangan mau nikah siri. Karena kalau nikah siri, nanti kalau kau cerai tidak bisa menuntut karena tidak ada hitam di atas putih. Yang sudah terjadi apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Apa boleh buat? Hanya bisa melapor kepada Pengadilan Agama, dibuatkan akad nikah baru. Dibuatkan akad baru supaya ada suratnya. Kalau tidak ada surat, jangan mau. Anak-anak gadis, jangan mau nikah siri. Karena kalian nanti tidak bisa menuntut nafkah. Kalau ditinggalkan sampai mati tak bisa menggugat cerai, karena tak bisa pergi ke pengadilan. Tapi kalau nikah resmi, bila saya tinggalkan 3 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya pergi ke Pengadilan Agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, itu namanya sirat ta'liq. Jangan mau. Jangan mau, jangan mau. 3 kali sudah aku sampaikan. Jangan mau, jangan mau, jangan mau. Sekarang saya tanya, maukah anak-anak gadis nikah siri? Tahankan. Tak akan mau mereka, karena kalian yang akan rugi.
Yang udah terjadi ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau ibu sabar, lanjutkan. Kalau ibu tak sabar, ibu bisa gugat ke pengadilan. Sekarang saya tanya, andai ibu yang jadi istri pertama, ibu sabar atau gugat ke pengadilan? Ibu, jalan menuju surga adalah kalau ibu sabar. Sekarang saya tanya, ibu sabar atau gugat ke pengadilan? Sabar katanya, sabar. Adinda, kalau kau sabar Adinda, kau cepat masuk surga. Tak masuk pun tak apa-apa. Tapi insya Allah orang Muara Bungo ini baik-baik, ya kan Bu? Orang Muara Bungo lembut-lembut, ya kan Bu? Pasti dia izin aja kan? Tidak. Ibu punya dua pilihan. Kalau sabar tahankan, kalau tak sabar ibu punya kuasa untuk datang ke pengadilan agama. Mengadulah kepada hakim. Di dalam melaksanakan tugas selaku PNS selalu terlambat datang. Ini nanya apa nyindir? Tapi semua pekerjaan yang diemban kepada saya, alhamdulillah dapat selesai. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita digaji sebagai pegawai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu memakan uang negara, betul? Pegawai Pemda, pemerintah daerah, Kabupaten Muara Bungo. Berapa penduduk Muara Bungo sekarang Pak Bupati? 350.000. Kalau ada pegawai Pemda Muara Bungo yang korupsi waktu, tidak melayani masyarakat, berarti di akhirat amalnya akan diambil 350.000 orang. Saya sampaikan kepada pegawai-pegawai, saya sampaikan kepada aparatur negara yang makan dari uang negara, mengambil dari uang masyarakat, makannya, minumnya, kendaraannya, tetes bensinnya, peluh keringatnya. Maka kalau dia curang, kalau dia khianat, dia nanti di akhirat mencari minta maaf kepada 350.000 orang Muara Bungo. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad selama ceramah ini? Udah selesai. Daripada saya cari satu-satu, Masya Allah, mudah-mudahan dia anak soleh ya nak, Masya Allah, ambillah gambar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang nanti hari kiamat datang membawa salat, wasiyamin, puasa sunatnya banyak, salatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata dia curang dan khianat, memakan harta orang dengan cara batil. Maka dia masuk neraka bukan karena judi, bukan karena khamar, tapi karena curang dan zalim. Yang masa-masa lalu kita minta ampun kepada Allah di akhir majlis. Sekarang sudah masuk jam 10. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan silap dan salah kita. 45 menit kita bersama. Pertanyaan sudah terjawab. 3 pesan sudah tersampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mari kita minta kepada Allah supaya Muara Bungo tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diberikan rezeki melimpah ruah, pemimpin yang adil dan amanah, anak-anak menjadi penghafal Quran, yang belum ada jodoh dijumpakan jodoh yang baik-baik, yang sudah nikah diberikan anak yang soleh solihah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari segala hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada keluarga kami, anak kami, sahabat kami, jamaah kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan makamnya ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah nikah belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Min hufazil Quran, jadikan anak kami menjadi para penghafal Quran.
Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan muara bungo pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami pengkhianat yang menzalimi rakyat ya Allah. Allahumma ansurna alal qaumil kafirin. Tolong kami menghadapi orang kafir. Wansurna alal qaumil munafiqin. Tolong kami menghadapi orang munafik. Wansurna alal qaumiz zalimin. Tolong kami menghadapi orang zalim ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Muara Bungo, jadikan Jambi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan Muara Bungo, selamatkan Jambi dari narkoba, malapetaka, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda tiai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bi annu ba'su, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.